Jangan sampai, kan Anda bilang tadi itu teman dekat. Jangan sampai persahabatan itu putus hanya gara-gara miskomunikasi, gara-gara kamu dulu katanya cuman gini ada di TikTok gitu-gitu. Undang-undang ngomong bahwa Anda harus berlisensi. Lisensi itu maksudnya izin tertulis. Nah, kalau belum ada izin tertulis, berarti belum ada izin. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Aku tuh pengen mewakili teman-teman yang musisi juga. Udah rekaman, gitu. Bayar nganti 5 juta. Wow, tinggal rekaman tok. Ngobrol sama Pak Bimas itu katanya kalau dari musik ini bisa menghasilkan royalti. Nah, ini aku bakal ngerepotin Pak Bimas Nur Cahya lagi terkait menanyakan bagaimana aku kalau udah punya rekaman ini mau mendapatkan royaltinya mau seperti apa. Aku direpoti terus, aku santai wae Mas ya. Iya, nggak apa. Apa-apa. Santai nggak apa kan, yang penting nanti obrolannya tuh daging. Oh iya. Iya tuh. Pertanyaan pertama tadi kan nyambung sama obrolan kita yang kemarin-kemarin ya. Sebenarnya sudah izin. Lagunya? Ya sudah Pak. Oh, sudah. Sudah. Kalau, Lesan. Lesan. Ya belum Mas. Ini syaratnya kemarin itu saya ingatkan lagi bahwa izin itu, lisensi adalah izin tertulis, Mas. Berarti ya harus ada tertulis ya? Iya. Tertulisnya itu sebenarnya bebas ya berarti ya? Atau bebas. harus ada kop suratnya gitu? Enggak perlu, bebas. Yang penting pihak pencipta itu ngomong bahwa ada pernyataan atau apa, bentuk perjanjian juga boleh. Kalau kita ngomong ketat ya, secara ketat, secara rigid, undang-undang, pasal 80 ngomong ada perjanjian lisensi harusnya. Harusnya. Tapi perjanjian kan bentuknya apa terserah. Misalnya ada pernyataan dari pencipta bahwa Saudara Condro saya perbolehkan memanfaatkan lagu saya dalam bentuk ini. Meskipun saya temenan deket banget ya Pak, itu tetap harus dianggap tidak berizin. Oh, lisensi itu berizin tertulis. Kalau itu problemnya. Nanti tak WA. Nah, itu nanti kan gini, itu soal penafsiran hukum ya. Nah, kalau ada apa-apa nanti terus sampai membuktikan bahwa saya sudah berizin, piye carane? Lagi screenshot WA nih. Nah, itu nanti tergantung hakim kalau sampai rame-rame kan gitu. Ini agak repot. Berarti gini, minimal Pak, minimal itu surat pernyataan. Surat pernyataan. Kalau saya loh ya. Oh. Pemahaman saya minimal surat pernyataan. Maksudnya pencipta itu ada. Karena pernyataan itu kan berarti dia ngomong sepakat kan, perjanjian itu kan kesepakatan gitu. Jadi pernyataan itu pencipta itu sepakat bahwa saya mengizin lagu saya boleh dipakai. Kan gitu. Dimaksudkan itu apa? Tak kasih masukan ya. Di situ jelaskan saya boleh ngapain merekamnya, boleh nggak ada gambarnya atau tidak. Gambar. Biasanya kan video klipnya gambar nih. Betul. Nah itu makanya ditambahi. Iya. Lain boleh apa enggak? Iya. Karena salah satu hak pencipta di pasal 9 itu adalah distribusi juga, maka saya bolehnya distribusinya kemana? Biar nanti kalau ada apa-apa itu nggak ribet gitu loh. Berarti nanti saya mengajukannya ke teman saya ini nanti, saya boleh ngerekam, udah jadi. Nah itu, kalau kayak gitu gini. Kemudian kalau Anda ngomong royalti tadi. Kan udah direkam loh Pak. Saya tuh kemarin disarankan katanya, biar kamu bisa dapat royalti itu dimasukin regulator. Oh iya, aneh. Regulator ya aneh. Malah aku kok mahkota bungkus. Nah, iya. Yang boleh dimasukkan bukan regulator, agregator mungkin. Nah itu agregator itu nanti di ini ya kita obrolin dasarnya dulu. Ini izin dulu ya Pak ya. Izin dulu. Kenapa kok begitu? Kalau Anda belum ada izin tertulis, belum ada lisensi. Logikanya kan ngono tadi. Undang-undang ngomong bahwa Anda harus berlisensi. Lisensi itu maksudnya izin tertulis. Nah, kalau belum ada izin tertulis, berarti belum ada izin. Nggak tertulis. Hanya karena kancan rakat, misalnya teman dekat saja, ini itu kan belum ada izin secara undang-undang, secara hukum gitu. Sehingga kayak Anda naikin ke agregator tadi, itu secara hukum sebenarnya belum bisa. Kenapa? Barang produksi Anda, saya masih ngomong barang produksi ya, hasil produksi Anda, itu belum dikatakan master. Kan ngomong masterku di sini, masterku tak titipin
agregator A, agregator B gitu ya. Heeh. Itu sebenarnya master. Kalau Anda belum punya izin berarti belum jadi master. Oh. Masih barang tok, barang bikinan Anda, barang produksi. Hmm. Kalau itu mau benar-benar master, Anda harus kalau mau ngikutin hukum lah ya, itu ada izin tertulis. Jadi harus terserah apa wae. Nah, berarti ini saya tinggal bikin draft aja, biar nanti teman saya tinggal ngisi. Tak tulis di situ izin yang mau saya pakai adalah ngerekam, terus mendistribusikan. Berarti, Iya, Pak, ya? kemana? Gitu misalnya gitu. Dia mengetahui tanda tangan, nek dilalah draftnya yang tak kasih salah, dia yo sing mengajukan revisi. Pokoknya sampai dia bener-bener Dia mau tanda ikhlas tangan. ya. Oke. Jadi gini, kalau saran saya, satu, ini untuk musisi dan terutama untuk pencipta. Kalau membuat satu dokumen tertulis tentang izin tadi, itu yang jelas. Contoh, misalnya Anda nanti distribusi digital. Sekarang digital tuh modelnya beda-beda. Ada yang hanya player tok, misalnya Spotify atau apa, YouTube itu kan player itu. Betul. Ada juga interaksi, misalnya TikTok. Misalnya dipakai untuk karaoke online tuh ya apa? Semule. Semule. Nah. Smule kayak Star Maker kayak itu Maker. kan interaksi. Orang lain boleh menyanyikan lagu Anda. Nah, makanya kalau distribusi itu tulis baik. Saya akan begini di SP yang ini. Gitu. Pertama. Untuk musisi. Untuk pencipta, Bahkan kalau aku nanti mau cuma tak taruh Instagram pun itu enggak tetap harus minta disertakan. Itu kan ada ini, ada jalur distribusi. Gitu loh. Media distribusinya apa? Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa toh ini. Tetapi kita jaga-jaga gini. Jangan sampai kan Anda bilang tadi itu teman dekat. Jangan sampai persahabatan itu putus hanya gara-gara miskomunikasi gara-gara kamu dulu katanya cuman gini ada di TikTok gitu-gitu. Ya. Itu yang pertama. Khusus untuk pencipta, kalau Anda memberikan izin, dokumen izin apapun, penggunaan karya cipta itu sekarang karena kita bisa melihat ya bahwa lagu keroncong pun bisa dibikin heavy metal. Oh, di aransemen itu juga. Nah, kan akhirnya kan ada versi-versi. Kalau ngasih izin itu satu produk, satu versi. Jangan sampai nanti misalnya saya pencipta, tak kasih izin tertulis pada Condro untuk pakai lagu karya cipta saya dimanfaatkan gitu ya. Nggak kasih versi. Tahu saya Condro kan pengen merekam sekali. Oh. Nah, ternyata dia tak kasih izin malah jak-jakan. Tak gawe dangdut. Asal-asalan. Wah, besok tak pengen remix. Besok. Tapi izinnya cuma satu. Cuma satu. Nah, itu kan jadi nggak enak toh jadinya. Itu istilahnya versi ya, Pak ya? Versi. Kalau lebih dari satu karya rekam tadi berarti kecuali mama penciptanya gitu ya, ngelepasin saja. Silahkan, Bro. Kamu tak kasih terserah versinya. Berapa kali rekaman terserah, itu nggak apa-apa. Nah, pencipta toh. Misalnya kasus diterserahkan gitu, Pak. Aku sama temanku ini teman dekat banget toh. Diterserahkan secara lisan kemarin dia gitu. Berarti apakah kalau nanti laguku ini viral, terus ada orang yang cover, berarti aku juga bisa? Enggak bisa, beda. Kalau orang cover itu kan orang lain. Bukan saya ngasih izin berarti, Pak? Lah bukan. Nah, kamu kan pencipta tetap ini. Kamu anaknya saya. Nah, gitu. Kamu karya turunan saya. Jadi ketika karya cipta saya kamu rekam, kamu tuh hanya punya hak, kalau sudah punya izin, kamu ada namanya, kamu dilindungi hak terkait, bukan hak cipta. Kamu pemilik master. Pemilik master. Iya. Hanya yang produksimu tok kamu punya hak. Lah orang lain produksi kan hak produksinya dia. Betul. Dia harus izin sama saya dulu. Kalau saya izinkan, yang punya lagu, dia berhak atas yang produksinya dia. Nah, gitu. Berarti ini teman-teman yang suka ngover ini hal yang wajib ya untuk tahu lagu populer ini tuh penciptanya siapa, nggak cuma penyanyi netok ya berarti. Iya. Istilahnya gini, ya terlalu ekstrim kalau saya ngomong bahwa pencipta itu Tuhan yang karya cipta, bukan. Pencipta itu bapaknya karya cipta lah. Anggap saja ciptaan Anda. Oh iya, milik. Oh, iya. Nah itu anakmu. Anak ini miliknya ya. Meskipun mau diasuh orang lain kan, tapi tetap statusnya. Nah iya. Oh. Gitu. Nah gini, ini beralih menjadi apa tadi? Saya dapat apa? Sebagai
produser. Kan Anda memproduksi itu. 5 juta. Jenenge produser. Habis 5 juta ya. Masa Iya. aku nggak bisa badi dari itu kan yo. Nah, itu. Rugi. Kan tujuannya kalau Anda seperti itu, Anda berhak mendapatkan pendapatan yang dihasilkan oleh produksi Anda itu tadi. Caranya. Gini, kita ngomong digital sekarang Iya. ya. Kalau dulu kan Anda rekam sendiri, Anda rekam dalam bentuk fisik kaset atau CD atau apa, Anda cari agen, Anda cari distributor sehingga sampai toko kaset. Kalau dulu begitu. Nah, sekarang proses distribusi itu yang fisik itu sekarang sebagian besar ada di digital. Kalau dulu toko kaset banyak lah, A, B, C, D, E. Sekarang toko kaset itu toko untuk Anda memamerkan hasil produksi itu banyak tokonya juga, YouTube, Spotify, nah gitu-gitu lah. Reso atau apalah itu gitu ya. Nah, Anda berhak mendapatkan pendapatan dari jualan produk itu. Cuma seperti saya bilang tadi, dari bagian pendapatan Anda, pemanfaatan produk ini kan dasarnya produk ini kan karya ciptanya orang, karya cipta saya dalam hal ini kan. Saya berhak mendapatkan royalti. Balik lagi, persentase dari situ. Itu ada standarnya lah. Nah, itu apa namanya? Si agregator ini tuh apa sebenarnya tuh apa dan fungsinya itu tuh apa seperti apa? Apakah kalau mau masukin lagu ke toko-toko musik tadi, apakah satu-satunya jalan cuma lewat dia? Apa nggak bisa daftar sendiri si yang punya master itu tadi? Gini ya, itu praktek bisnis sekarang, praktek bisnis musik sekarang. Kebanyakan platform besar itu memang tidak memberikan akses langsung pada semua produser. Ada beberapa produser besar yang memiliki langsung dianggap partner lah dengan platform-platform ini. Agregator itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ini pengepul. Terus gampang lah. Ada yang ngepul terus jadi maklar. Dia itu memperantarai antara si pemilik barang dengan tokone. Gitu, jadi pengepul. Jadi mau nyoba ya, email sendiri aja ke Spotify, email sendiri ke YouTube misalnya. Boleh nggak gue masukin tanpa melalui gitu ya? Kalau YouTube ada tingkatannya, Anda bisa naik upload sendiri. Tetapi posisi Anda akan menjadi di bawah orang yang bergabung dengan agregator. Di bawah tuh gimana Pak maksudnya? Nah, beda perlindungannya perlakuan. beda perlakuan. Jadi kalau misalnya master Anda ini, anggap master ya. Kemudian tanpa melalui agregator Anda bisa langsung upload. Kalau di tempat lain harus agregator. Tapi kalau di YouTube kan Anda bisa. Tapi lihat saja. Kalau misalnya ini saya seneng sama lagu produksi Anda tadi, saya berhasil mendapatkan filenya, saya upload melalui agregator. Ya, ada 2 barang nih. Berarti punya Anda sama punya yang kopian saya. Yang satu saya lewat agregator, yang Anda sendiri tanpa agregator. Nah, terus gimana itu? Anda rasakan sendiri aja kalau misalnya saya ngeklaim, punya Anda. Bisa. Loh iso. Sedangkan saya Karena yang dianggap sebagai master, itu adalah barang yang dalam praktik industri itu namanya memiliki pengenal-pengenal lah. Ada ASRC, ada UPC. Anda bisa bikin itu. itu kayak NIK-nya si lagu gitu ya Pak berarti ya? Iya, kayak nomor KTP lah. Nomor KTP nomor lagu KTP ya? lah gitu, nomor KTP lagu. Sedangkan yang nggak lewat agregator nggak punya itu ya Pak ya? Lah itu repot. Gimana caranya Anda melakukan itu? Nah, ini berkaitan dengan bukan dengan hak cipta lagi, ini berkaitan dengan praktek bisnis digital sekarang. Jadinya gitu loh. Kan mempengaruhi pendapatanmu toh. Nah, itu loh. Makanya pokoknya kalau diklaim tadi ya Pak ya? Iya. Waduh. Sejak awal kan kita ngomong kreatif lah untuk mencari tahu gimana caranya gitu. Jadi jangan asal upload toh gitu. Oke, artinya memang kalau mau memasukkan karya ke digital secara profesional dan nanti perlindungannya jelas serta penghasilannya lebih jelas juga, ya salah satu caranya harus melalui agregator ini tadi ya Pak ya. Salah satu caranya. Kalau cuma diupload YouTube tok itu masih belum aman berarti. Belum aman. Ada
metode tertentu lah. Ya, masing-masing memiliki sendiri-sendiri platform itu. Makanya banyak hal yang harus diketahui dulu lah untuk bisa mendapatkan pendapatan yang layak di musik. Gitu loh. Harus ngikutin prosedur itu. Tidak bisa kita lantas ngomong bahwa aku produsernya, aku memproduksi, aku dapat izin dari penciptanya. Pokoknya terserah aku, ini harus dihormati. Tidak bisa, karena toh Anda jualan di toko mereka toh. Toko mereka kan punya metodologi sendiri. Ya harus ikut. Anda anggap adil atau enggak adil, adanya begitu. Yang seharusnya bisa menjaga mereka tetap adil adalah negara kan, pembuat negara. Bukan agregator, regulator beneran. Pembuat peraturan sendiri. Regulasi. Iya, regulasi. Regulasi. Yang satu-satunya bisa menekan platform-platform tadi cuma Negara. negara. Oh, gitu. Nah, ini nanti kalau saya daftarkan ke agregator, terus keluar di platform-platform, ada hasilnya atau Pak? Iya. Berarti sah toh Pak? Kalau aku udah dapat izin dari penciptanya, itu 100% kan sah buat saya semua toh berarti? Enggak, lah royalti pencipta. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.